akan dibacakan sahabat kami yang bernama Amira, surah Al-Baqarah ayat 156 sampai 158. Waktu dan tempat dipersilakan. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Khususnya selama ada wabah virus corona ini, banyak hikmah yang dapat kita terapkan ke dalam hidup sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyakkan zikir dan memperkuat doa dengan kata meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak dekat kepada Allah membuat dengan kebersihan dari serta lingkungan. Dengan adanya virus ini, menurut kita untuk lebih sering mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir juga. Tak lupa bersihkan lingkungan sekitar sebelum adanya virus ini. Di dalam Islam, Allah sudah memerintahkan untuk rajin mencuci tangan dan berwudu dan tetap menjaga wudu. 3. Populasi udara di jalan-jalan menurut udara menjadi bersih dan sehat karena masyarakat diharuskan berdiam diri di rumah agar lebih banyak waktu berzikir kepada Allah kepada yang kekurangan. Jalan-jalan ke kota depan. Jika sebentar membeli makan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du la nabiyya ba'da. Hikmah daripada wabah virus corona. Yang pertama, di dunia ini adalah tempat musibah atau disebut dengan istilah makanul musibah. Di dunia ini adalah tempat musibah. Kalau bahasa kita, dunia ini adalah tempatnya ujian. Jangan dikirai setelah corona ini tidak ada lagi ujian. Setelah corona ini pasti ada lagi ujian baru. Tidak pernah putus-putus. Selama kita hidup di dunia ini pasti ada ujian. Jadi, apakah kita takut dengan corona? Tidak. Apakah kita gelisah dengan corona? Tidak. Apakah kita takut mati karena corona? Tidak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Adanya corona dengan tidak adanya corona itu adalah kita tetap mati. Tapi yang paling kita takutkan adalah persiapan menghadapi mati. Itu yang harus kita persiapkan. Jadi hikmah itu diberikan oleh Allah SWT. Ujian itu bagaimana kita bersabar dalam menghadapi ujian. Bagaimana bersabar? Yaitu kita dengan ikhtiar. Jadi itu yang pertama, pahami dulu tempat dunia ini adalah tempatnya uji. Kalau sudah diuji kita harus sabar, itu harus berikhtiar. Ada istilah zaman zaman apa? Zaman now. Itu hidup ini butuh
duit. Apa yang pertama T? Doa. U usaha. I ikhtiar. T tawakal. Tanpa berdoa sia-sia gitu. Tanpa ikhtiar juga. Jadi pernah pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang menaiki onta pergi menjumpai Rasulullah, berjalan dari perjalanan jauh sampai depan rumah Rasulullah, dekat pintu. Assalamualaikum, dibuka oleh Rasulullah. Onta itu dilepaskannya. Dia menganggap onta itu jinak. Kemudian apa? Apa kata Rasulullah? Sudahkah engkau ikat ontamu? Tak perlu ya Rasulullah. Tak apa-apa, saya sudah berserah pada Allah. Apa kata Rasulullah? Bukan seperti itu ikhtiarnya. Ikat dulu ontamu, baru kamu berserah pada Allah. Seperti itu kita juga. Belajar dulu, rajin belajar, kemudian ikuti ujian, berserah pada Allah. Bukan tidak belajar, tidak baca buku, kemudian ujian. Kenapa kamu tidak baca buku? Pas balik sekolah, kenapa kamu tidak belajar? Aku serah kepada Allah. Itu salah. Sabar itu harus ada ikhtiar. Ya, ingat doa, usaha atau ikhtiar, kemudian tawakal. Kalau tawakal tanpa ikhtiar sia-sia. Bagaimana? Kita tidak makan saja itu harus ambil nasi. Bagi kan butuh usaha. Ambil tengok nasi. Dah saya tawakal kepada Allah. Tak bisa beras itu nasi itu terbang dalam mulut kita. Ya, harus ikhtiar. Tuh, sabar. Yang kedua, dunia ini adalah makanul ibadah. Dunia ini adalah tempatnya ibadah. Dengan kita memperbaiki ibadah kita, maka semakin kuat kita menerima ujian. Dengan semakin kuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, beribadah. Apa kata Allah? Di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan maut, mati, Allah menciptakan hidup untuk menguji kamu. Siapa yang paling baik ibadahnya? Jadi semakin baik ibadah kita, semakin mudah Allah berikan jalan keluar. Semakin mudah Allah berikan kemudahan kita. Semakin tenang kita. Kita tidak takut dengan kematian, tetapi kita takut bagaimana ketika kita mati kita tidak membawa persiapan mati. Ada pada zaman Rasulullah sebuah hadis Rasulullah, ada seseorang kaum laki-laki dari Ansar itu menjumpa Rasulullah. Dua yang bertanya dia. Laki Ansar bertanya kepada Rasulullah. Ada Ibnu Umar, ada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin bertanya kepada engkau. Yang pertama, siapakah manusia? Ayyul mu'minina, siapakah di antara orang-orang yang beriman ini? Itu beriman baik. Yang paling baik di antara orang yang beriman ini ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhu khuluqan, orang yang paling baik akhlak. Jadi kita itu pertama, baik akhlak kita terhadap guru, baik akhlak kita semua bidang akhlak, tidur kita, makan kita. Kalau kalian jajan misal di warung itu, ini makanan apa?
Makanan ini misalnya mie ini makanan. Ini tangan kiri air, tangan kanan makan kue, tangan kiri minum air. Ingat. Jadi Rasulullah itu melarang. Pernah suatu ketika orang yang membantah Rasulullah, waktu itu kata Rasulullah, makan dengan tangan kanan. Apa kata para sahabat? Bukan sahabat, ada seorang laki-laki pada waktu itu. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya sudah biasa makan dengan tangan kiri, tak bisa. Dan ketika dia mengatakan tak bisa, dia tidak mengindahkan Rasulullah sehingga tangannya tak terangkat. Betul, itulah yang berubah dengan makan tangan kanan. Dia akhlak kecil. Nah, berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Satu bakwan saja, belum lagi cabai dia, belum lagi airnya. Satu bakwan itu sudah kita konsumsi kesalahan-kesalahannya. Itu perlu kita ubah. Ini sunnah Rasul. Kenapa? Karena setan tidak akan mengiringi dengan makanan kita biasakan kanan. Kalau sudah dibiasakan, akhirnya terbiasa. Kemudian yang kedua, laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, siapakah di antara orang yang beriman ini orang yang paling cerdas? Orang beriman. Kalau kita bertanya siapa yang paling hebat, paling pintar, profesor, Mahtadu tidak mau kepala lain jin, profesor hebat, dia menemukan. Tapi menurut syariat Islam tidak. Siapakah di antara orang yang paling beriman ini adalah orang yang paling akyas, cerdas, yang paling cerdas. Bukan orang yang cerdas, orang yang paling cerdas. Apa kata Rasulullah? Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mengingat mati dan mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi mati. Itu orang yang paling cerdas. Luar biasa. Jadi orang beriman tidak takut mati, orang beriman tidak cari mati, tetapi yang ditakutkannya adalah bagaimana persiapan dia untuk menghadapi kematian. Orang beriman. Kenapa? Karena ada ketenangan yang hakiki dalam hatinya. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi untuk kita semuanya banyak hikmah daripada virus corona yang disampaikan topik tadi. Salah satunya kita rajin cuci tangan, kita jaga jarak, pakai masker, ya. Kemudian apa lagi? Kita selalu jaga kebersihan. Kita selalu pokoknya jaga kebersihan. Itu Allah menegur kita. Itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata dalam wudhu itu orang berduyun-duyun kembali kepada seperti syariat Islam, karena Islam sudah mengajarkan setiap hari cuci tangan, sholat setiap hari. Nah itu kena dia akan rajin kita cuci tangan, insya Allah, ya. Nah, karena kita wudhu terus. Jadi dengan wabah ini Allah memuji kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau dengan ini belum juga kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa lagi Allah mendekatkan kita? Pahamilah itu. Renungilah. Jadi dengan apa lagi Allah ingin mendekatkan? Tsunami sudah, longsor terjadi di mana-mana, gunung meletus terjadi di mana-mana, dan virus corona lah mendunia. Udah entah apa lagi sudah ini. Kalau kita tidak tanam keimanan kita, ya, dalam hati kita, maka kita akan menjadi frustasi dan kita gagal dunia, lebih-lebih gagal akhir. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk itu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.